Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, NPM 2310108 dari kelompok 9. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyuluhan CTEV guna memenuhi tugas skill lab 5 blok muskuloskeletal yang difasilitatori oleh Dr. Rinto Hadiarto, spesialis penyakit dalam. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang CTEV. Tujuan sebelumnya yaitu tujuan dari penyuluhan ini ada dua. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya sendiri yaitu setelah pemaparan materi penyuluhan ini diharapkan bagi yang menonton video ini dapat mengetahui dan dapat menentukan pengobatan dari CTEV itu secara tepat. Setidaknya bayi dapat berjalan yang mendekati kata normal dan juga dapat menggunakan sepatu layaknya orang normal. Untuk tujuan khususnya, yaitu setelah pemaparan materi penyuluhan ini, diharapkan bagi yang menonton video ini akan yang pertama mengetahui kelainan penyakit bawaan kaki pengkor atau CTEV, yang kedua mengetahui penyebab kaki pengkor, yang ketiga mengetahui penanganan dan pengobatan kaki pengkor. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian materinya ya. Yang pertama yaitu definisi dari CTEV. CTEV sendiri adalah congenital talipes equinovarus atau lebih sering dikenal dengan nama clubfoot atau kaki pengkor. Merupakan suatu kelainan bawaan sejak lahir atau kongenital ditandai dengan kelainan bentuk kaki yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Talipes berasal dari kata talus, dalam bahasa Latin yaitu ankle, dan pes dalam bahasa Latin yaitu kaki. Sedangkan equino berarti seperti kuda dan varus adalah bengkok ke dalam. Klasifikasi CTEV itu ada dua jenis, yaitu yang pertama isolate clubfoot. Kondisi ini disebut juga sebagai idiopathic clubfoot. Ini merupakan jenis yang paling umum. Biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, non-isolate clubfoot. Jenis clubfoot ini terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan lainnya seperti spina bifida. Nah, selanjutnya itu penyebab dari CTEV. Penyebab terkena CTEV atau clubfoot adalah idiopatik, artinya belum diketahui dengan pasti. Faktor genetik diyakini memainkan peran utama, dan juga faktor dari kebiasaan hidup ibu yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol juga menjadi penyebab dari clubfoot tersebut. Selanjutnya, tanda dan gejala dari CTEV. Yang pertama yaitu kaki yang terkena sedikit lebih pendek bersamaan dengan otot betis yang lebih kecil dan lemah. Nah, untuk kaki yang terkena ini bisa salah satu kakinya atau bahkan kedua kakinya. Nah, untuk yang kedua yaitu bagian atas kaki berputar ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga, lengkungan lebih jelas dan tumit berbelok ke dalam. Yang keempat, pada kasus yang lebih parah, kaki mungkin terlihat seperti membalik. Nah, pada bagian sebelah kanan itu ada contoh kaki normal dan kaki yang terkena clubfoot atau CTEV. Selanjutnya ini yaitu foto ronsen dari CTEV. Jadi kakinya terlihat bengkok ke dalam. Untuk diagnosis dari CTEV sendiri itu diperlakukan pemeriksaan bayi baru lahir yang komprehensif untuk mendeteksi seawal mungkin tanda fisik yang mengarah pada CTEV. Saat ini dengan kecanggihan teknologi, terkadang gambaran CTEV sudah dapat dilihat pada usia kehamilan 18-20 minggu dengan ultrasonografi atau USG. Ronsen sendiri untuk menegakkan diagnosis dapat pula menjadi patokan untuk perkembangan selama dan setelah pengobatan. Baik, selanjutnya yaitu faktor resiko dari CTEV. Yang pertama yaitu berjenis kelamin laki-laki. Nah, rasionya itu 2:1, karena lebih sering terjadi pada bayi laki-laki dibanding dengan bayi perempuan. Dan prevalensi secara global di dunia itu CTEV terjadi dari 2 berbanding 1000 kelahiran. Nah, yang kedua riwayat keluarga. Apabila sebelumnya memiliki keluarga yang pernah mengalami CTEV, maka kemungkinannya akan lebih besar. Yang ketiga, punya masalah genetik seperti trisomi 18, disebut juga dengan sindrom Edwards.
Yang keempat, bawaan lahir. Yang kelima, terkena infeksi, menggunakan narkoba, dan merokok selama hamil. Yang keenam, cairan ketuban kurang yang dapat merusak jaringan janin yang sedang berkembang dalam kandungan. Selanjutnya yaitu komplikasi CTEV. CTEV atau clubfoot biasanya tidak menyebabkan masalah apapun sampai bayi bisa berdiri dan berjalan. Jika clubfoot dirawat dengan baik, maka bayi akan bisa berjalan dengan normal. Kemungkinan buruknya bayi akan mengalami kesulitan berikut ini. Yang pertama, gerakan. Kondisi clubfoot menyebabkan kaki kurang lentur. Yang kedua, panjang kaki. Clubfoot juga membuat kaki lebih pendek daripada yang satu, tapi biasanya tidak menyebabkan gangguan dalam pergerakan. Yang ketiga, ukuran sepatu. Kaki yang terkena clubfoot biasanya punya ukuran lebih besar 1,5 kali dari kaki yang tidak terkena. Yang keempat, ukuran betis. Otot betis pada kaki yang terkena clubfoot biasanya lebih kecil dari yang lain. Nah, sedangkan jika tidak dirawat, clubfoot bisa menyebabkan masalah serius termasuk yang pertama, radang sendi, yang kedua, tidak bisa berjalan dengan normal. Untuk pengobatan CTEV sendiri, yang pertama yaitu peregangan dan gips. Disebut juga metode Ponseti. Ini adalah perawatan yang paling umum untuk mengatasi clubfoot. Nah, dokter akan melakukan yang pertama memindahkan kaki bayi ke posisi yang besar dan menempatkan pada gips untuk disanggah. Yang kedua, mengulang langkah di atas sekali dalam seminggu dalam beberapa bulan. Yang ketiga, melakukan pembedahan kecil untuk memanjangkan tendon Achilles, tendon besar di pegangan kaki, sebagai tindakan penutup dalam metode ini. Nah, setelah bentuk kaki diposisikan ulang, harus dipertahankan dengan satu atau lebih hal-hal di bawah ini. Yang pertama, lakukan latihan peregangan dengan bayi. Yang kedua, berikan sepatu khusus dan brace. Yang ketiga, pastikan bayi mengenakan sepatu khusus dan brace itu selama dibutuhkan. Biasanya proses ini memakan waktu hingga 3 bulan, dan saat malam di waktu tidur hingga 3 tahun. Demi kesuksesan metode ini, perlu memasang brace sesuai dengan petunjuk dokter agar kaki bayi tak kembali posisi awal. Alasan utama dari kegagalan metode ini adalah kesalahan dalam pemasangan brace. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu ada sepatu dan juga brace yang digunakan untuk kasus CTEV. Selanjutnya yaitu ada metode Francis. Dengan perawatan ini, terapis fisik akan menegakkan kaki bayi ke posisi yang benar dan menggunakan plester dan membelatnya. Membelat bisa membantu dengan cara menjaga tulang dan jaringan. Perawatan ini biasanya dimulai segera setelah kelahiran dan dilakukan setiap hari selama 2 bulan, dan intensitasnya akan semakin berkurang hingga usia bayi menginjak 3 bulan. Bayi nantinya akan dirawat oleh terapis selama 3 kali per minggu. Terapis juga akan mengajari orang tua melakukan perawatan serupa di rumah. Nah, yang ketiga yaitu operasi. Jika kondisi clubfoot pada bayi begitu parah hingga tak bisa ditangani dengan perawatan tanpa operasi, pembedahan mungkin dibutuhkan. Dokter ahli bedah mampu memanjangkan atau memposisikan ulang tendon dan ligamen untuk memudahkan kaki pindah ke posisi yang lebih baik. Setelah operasi, bayi mungkin akan mengenakan gips hingga 2 bulan dan brace selama setahun untuk mencegah clubfoot kembali. Meski telah melalui prosedur operasi, kondisi clubfoot mungkin bisa tak pulih secara sempurna. Namun pada sebagian besar kasus, bayi yang menggunakan sepatu khusus bisa menjalani hidup aktif dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pencegahan CTEV. Karena penyebab kondisi CTEV atau clubfoot tidak diketahui secara pasti, mungkin tidak ada cara khusus yang benar-benar untuk pencegahannya. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terkena CTEV atau clubfoot. Yang pertama, sebelum kehamilan itu melakukan pemeriksaan pro-conception, yaitu pemeriksaan kehamilan. Yang kedua yaitu konsultasi pada konselor genetik mengenai apakah ada riwayat dari keluarga sebelumnya yang mengalami CTEV. Nah, selanjutnya itu lakukan pemeriksaan infeksi seperti Zika. Sedangkan selama hamil itu lakukan pemeriksaan kehamilan tentunya. Yang kedua, lindungi diri dari Zika. Yang ketiga yaitu jangan merokok atau membiarkan terpapar asap rokok, minum alkohol, dan mengonsumsi obat-obatan bebas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas, dan apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.